Selamat datang di Amerta Football, mengupas kisah epik lapangan hijau, tajamnya smash di udara, hingga kecepatan jet darat. Inilah cerita olahraga kita. Sebelum kita lanjut, mohon untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Ketertarikan Real Madrid terhadap Michael Olise tampaknya bukan lagi sekadar rumor di bursa transfer. Namun, upaya Los Blancos untuk memboyong winger Bayern Munich itu masih menghadapi sejumlah hambatan yang membuat prosesnya belum bisa bergerak cepat. Beberapa laporan media menyebut Olise memiliki keinginan bergabung dengan Real Madrid setelah Piala Dunia 2026. Hasrat tersebut dikabarkan semakin kuat selama turnamen berlangsung, terutama karena kedekatannya dengan rekan setim di timnas Prancis, Kylian Mbappé. Laporan Bild mengungkapkan bahwa Mbappé bukan hanya sering berbicara positif mengenai Real Madrid kepada Olise, tetapi juga telah menyampaikan kepada presiden klub, Florentino Perez, bahwa pemain berusia 24 tahun itu tertarik hijrah ke Santiago Bernabeu. Mbappé bahkan disebut meyakini Olise akan menjadi tambahan penting bagi proyek jangka panjang Los Blancos. Meski begitu, jalan menuju kesepakatan masih terhalang aturan tak tertulis antara Florentino Perez dan Presiden Bayern Munich, Herbert Hainer. Menurut Foot Mercato, kedua petinggi klub memiliki kesepahaman untuk tidak mendekati pemain satu sama lain tanpa terlebih dahulu memberi pemberitahuan resmi kepada klub yang bersangkutan. Akibatnya, hingga saat ini Real Madrid disebut belum melakukan komunikasi resmi, baik dengan Bayern Munich maupun dengan Olise dan agennya. Proses transfer pun masih jauh dari tahap penawaran formal. Sementara itu, Bayern Munich tidak tinggal diam. Raksasa Bundesliga tersebut tengah menyiapkan kontrak baru bagi Olise hingga setelah 2029, disertai kenaikan gaji yang signifikan dari sekitar 14 juta euro menjadi hampir 25 juta euro per musim. Bayern juga berusaha meyakinkan sang pemain mengenai ambisi besar klub dalam beberapa tahun ke depan. Dalam waktu dekat, Olise dijadwalkan bertemu dengan manajemen Bayern setelah kembali dari Piala Dunia 2026. Pertemuan tersebut diakini akan menjadi momen krusial yang menentukan masa depannya. Jika Olise akhirnya memutuskan untuk meminta dilepas secara resmi, barulah Florentino Perez diperkirakan akan mengajukan tawaran besar kepada Bayern Munich. Langkah itu disebut sebagai syarat utama sebelum Real Madrid benar-benar bergerak untuk mewujudkan transfer yang berpotensi menjadi salah satu saga terbesar pada bursa transfer musim panas ini. Real Madrid terus memperkuat fondasi tim jelang musim baru, bukan hanya dari sisi pemain, tetapi juga di jajaran staf kepelatihan. Los Blancos resmi menunjuk Joao Tralhao sebagai asisten pelatih Jose Mourinho dengan kontrak berdurasi 3 tahun hingga 30 Juni 2029. Menurut laporan Managing Madrid, pelatih asal Portugal itu akan mulai menjalankan tugasnya pada 1 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya latihan pramusim. Penunjukan Tralhao menjadi bukti keseriusan Mourinho membangun tim pelatih yang diisi sosok-sosok kepercayaannya. Pelatih berusia 45 tahun yang mengantongi lisensi UEFA Pro tersebut memiliki pengalaman panjang di dunia kepelatihan. Karirnya banyak dihabiskan di Akademi Benfica selama hampir 2 dekade. Ia memulai perjalanan sebagai asisten tim U17 pada 2002 sebelum dipercaya menangani berbagai kelompok usia hingga memimpin Benfica di ajang UEFA Youth League pada periode 2013-2018. Selama menangani tim muda Benfica, Tralhao mencatat sejumlah prestasi, termasuk kemenangan telah 11-1 atas Galatasaray pada Oktober 2015 dan membawa klub Portugal itu mencapai final UEFA Youth League 2014, meski akhirnya harus mengakui keunggulan Barcelona. Pengalamannya di level senior pun tidak kalah mentereng. Tralhao pernah menjadi asisten Thierry Henry di AS Monaco pada musim 2018-2019, kemudian menjajal peran sebagai pelatih kepala Villa Franquense selama 17 pertandingan. Setelah itu, ia melanjutkan karir sebagai asisten Nuri Sahin di Antalyaspor dan Borussia Dortmund, dengan total mendampingi Dortmund dalam 27 pertandingan pada paruh pertama musim 2024-2025. Rekam jejak di berbagai kompetisi elit Eropa, mulai dari Ligue 1, Super League hingga Bundesliga, menjadi salah satu alasan Real Madrid memilihnya untuk memperkuat staf kepelatihan. Hubungan Tralhao dan Mourinho sendiri sudah terjalin cukup erat. Keduanya sempat bekerja bersama di Fenerbahce pada musim 2025-2026 sebelum kembali dipertemukan di Benfica pada September 2025. Di klub tersebut,
Tralhao mendampingi Mourinho dalam 45 pertandingan, sehingga keduanya telah memiliki pemahaman taktik dan chemistry yang kuat. Kebersamaan itu kini berlanjut di Santiago Bernabeu. Dengan latar belakang yang kuat dalam pengembangan pemain muda, Tralhao diproyeksikan menjadi sosok penting dalam menjembatani talenta akademi menuju tim utama, sekaligus membantu Mourinho menjaga daya saing Real Madrid di kompetisi domestik maupun Eropa. Kini, publik menantikan bagaimana duet Mourinho dan Tralhao mampu memadukan pengalaman, disiplin taktik, serta regenerasi pemain untuk membawa Real Madrid tetap berada di level tertinggi sepak bola Eropa. Keinginan Real Madrid untuk memboyong Rodri pada bursa transfer musim panas 2026 kembali menjadi sorotan. Meski sempat dikabarkan mulai tertarik merekrut gelandang Manchester City tersebut setelah tampil gemilang bersama timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, sikap Presiden klub Florentino Perez ternyata belum sepenuhnya berubah. Rodri tampil luar biasa sepanjang turnamen dan menjadi salah satu kunci keberhasilan Spanyol meraih gelar juara dunia. Performa impresifnya bahkan membuat banyak pihak meyakini Real Madrid akan segera bergerak untuk merekrut sang gelandang. Namun, laporan terbaru menyebut Perez masih menyimpan keraguan. Menurut sejumlah media Spanyol yang dikutip Managing Madrid, Presiden Los Blancos belum memberikan lampu hijau untuk transfer tersebut meski Rodri dinilai sebagai sosok yang mampu memperkuat lini tengah Real Madrid. Ada beberapa faktor yang membuat Perez belum yakin. Selain usia Rodri yang kini telah menginjak 30 tahun, riwayat cedera ligamen anterior (ACL) yang sempat dialaminya juga menjadi bahan pertimbangan. Di samping itu, terdapat faktor internal yang disebut ikut memengaruhi keputusan sang presiden terkait kemungkinan transfer tersebut. Di sisi lain, Rodri dikabarkan memang memiliki keinginan untuk mengenakan seragam Real Madrid. Bahkan, Fabrizio Romano menyebut gelandang timnas Spanyol itu memimpikan kepindahan ke Santiago Bernabeu suatu hari nanti. Kendati demikian, negosiasi belum dapat berjalan karena Perez masih menjadi pihak yang paling berhati-hati dalam mengambil keputusan. Situasi ini membuat masa depan Rodri masih terbuka. Kontraknya bersama Manchester City akan berakhir pada musim panas 2027, sehingga peluang transfer tetap ada apabila Real Madrid akhirnya mengubah sikap. Meski begitu, hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan Los Blancos kepada Manchester City. Barcelona menjadi salah satu klub yang paling diuntungkan secara finansial dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Raksasa Katalan itu dipastikan menerima kompensasi sekitar 39 juta euro atau setara 698 miliar rupiah dari FIFA berkat kontribusi para pemainnya selama turnamen berlangsung. Dana tersebut berasal dari FIFA Club Benefits Program yang memberikan kompensasi kepada klub-klub yang melepas pemainnya untuk membela tim nasional di Piala Dunia. Besarnya pembayaran dihitung berdasarkan jumlah pemain yang dipanggil serta lamanya mereka berpartisipasi di kompetisi tersebut. Barcelona menjadi penerima dana terbesar karena memiliki banyak wakil di berbagai tim nasional yang melaju jauh di turnamen. Sejumlah pemain Blaugrana tampil hingga babak akhir, termasuk bersama Spanyol yang sukses keluar sebagai juara dunia 2026, sehingga nilai kompensasi yang diterima klub ikut meningkat. Pemasukan hampir 700 miliar rupiah ini menjadi suntikan dana yang sangat berarti bagi Barcelona. Di tengah upaya menjaga keseimbangan finansial dan mematuhi aturan keuangan, tambahan pemasukan dari FIFA dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kondisi ekonomi klub sekaligus menambah ruang gerak di bursa transfer musim panas. Keberhasilan para pemain Barcelona di level internasional pun memberikan keuntungan ganda bagi klub. Selain meningkatkan reputasi pemain dan Akademi La Masia, performa mereka di Piala Dunia 2026 juga berbuah pemasukan besar yang dapat mendukung proyek pembangunan skuad untuk menghadapi musim baru. Luka Modric dipastikan masih akan menjadi bagian dari AC Milan pada musim 2026-2027. Gelandang veteran asal Kroasia itu telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya selama 1 tahun, sehingga akan tetap berseragam rossoneri hingga Juni 2027. Kesepakatan tersebut tercapai hanya beberapa pekan sebelum Modric merayakan ulang tahunnya yang ke-41. Keputusan ini sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depan peraih Ballon d'Or 2018 tersebut. Setelah sempat mempertimbangkan berbagai opsi usai tampil bersama Kroasia di Piala Dunia 2026,
Modric akhirnya memilih melanjutkan karirnya di San Siro dan belum berniat gantung sepatu. AC Milan memang ingin mempertahankan pengalaman dan kepemimpinan Modric di ruang ganti. Pelatih Ruben Amorim bersama jajaran manajemen menilai mantan bintang Real Madrid itu masih menjadi sosok penting dalam proyek tim, baik sebagai pengatur permainan di lapangan maupun pembimbing bagi para pemain muda. Laporan dari Italia menyebut kontrak baru Modric bernilai sekitar 3,5 juta euro per musim ditambah bonus, dengan nominal yang tidak jauh berbeda dari kesepakatan sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama-sama mengutamakan kelanjutan kerjasama dibanding negosiasi finansial yang berlarut-larut. Sejak bergabung dengan AC Milan setelah meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2025, Modric tetap menjadi pemain berpengaruh meski usianya tak lagi muda. Pengalaman panjangnya di level tertinggi sepak bola Eropa dinilai masih sangat dibutuhkan Rossoneri dalam upaya bersaing di Serie A dan kompetisi Eropa musim depan.